Bapak Ibu semuanya kembali bertemu kembali dengan kami, dengan saya Odilia dan Bapak kita Pastor Antus Berboy. Terpuji nama Tuhan. Kembali kami bersama dengan Bapak Ibu dalam program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church. Kembali hari ini kami memberikan suatu sajian, suatu pujian penyembahan kami untuk program kami di hari ini. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan apa yang kami saksikan dan pujian penyembahan dan juga kesaksian dari Pak Gembala bersama dengan orang-orang yang terkasih hadir dalam program ini. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya ada urapan yang mengalir lewat pujian penyembahan. Dan kami terima mujizat di zaman sekarang ini. Dalam nama Yesus, kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, engkau dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau sakit atau engkau ada dalam titik terendah. Mari sepakat dengan pujian ini. Ketika kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, saya percaya kasih-Nya memeluk kita dan kita alami kekuatan yang baru. Oh, yeah. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Dengan lembut sama-sama kita katakan, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu,
Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa yang hebat. Engkau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi kami. Kami nikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kasih-Mu menyertai kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Saya mengajak sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kami bersyukur kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kami menerima mujizat di zaman now. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, terobosan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali ada di sini. Saya berterima kasih untuk kesekian kali saya berdiri di mimbar ini. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih untuk semua pengurus gereja yang ada, semua aktivis, bahkan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya percaya semua dalam agenda Tuhan, semua dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Amin. Hari demi hari kita lewati dengan penuh kepastian Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Ya, apapun tantangannya, apapun musimnya, kita percaya kemenangan selalu ada di pihak orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan hari ini tanpa kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan, saya ingin bahas satu kebenaran Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 40. Ini ayat yang sangat terkenal. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Sebenarnya saya mempersiapkan PowerPoint untuk khotbah yang lain, tapi tadi saya bergumul sambil jalan saudara. Saya ingin sampaikan kebenaran ini saudara. Ya. Yesaya 40 ayat 31, ayat yang sangat terkenal. Boleh dibantu. Kalau saudara bawa handphone suci, bawa Alkitab,
Saudara boleh buka di handphone saudara. Ya, satu ayat yang sangat luar biasa. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Wah, ini udah dibantu di slide. Saudara boleh lihat di slide. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-31, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Amin. Kebenaran Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya kebenaran Tuhan ini banyak mengubah orang. Ya, banyak mengubah orang-orang percaya, bahkan lebih daripada itu mengubah hidup saya. Ya, yang saya tahu bahwa kekuatan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Kemampuan kita terbatas, apapun yang kita miliki terbatas, semua yang melekat dalam diri kita pasti terbatas. Tapi satu hal, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka hidup kita ya berjalan dalam kapasitas yang dahsyat. Amin. Bahkan kita bisa melewati musim-musim yang sulit. Bahkan mungkin hari ini saudara bisa bilang, oh bisa juga saya lewati. Ya, ternyata bisa melewati lembah bayang-bayang maut pun, bahkan melewati mungkin proses yang begitu berat. Oh bisa juga ternyata. Tapi bukan sebuah kesombongan, tapi ini karena Tuhan yang melakukan. Yang setuju katakan amin. Ya, hari ini saudara lihat baik-baik kebenaran ayat 31. Coba naik dulu ke atas, bilang ini, ya. Ayat yang ke-29, dia memberi kekuatan kepada orang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Artinya kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya, ini janji saudara. Janji Tuhan atas kehidupan kita sebagai gerejanya, sebagai anak pilihan Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena kita telah ditebus oleh darah. Maka darah Yesus yang membawa kita saya mau bilang itu kalau dibilang kita diadopsi oleh darah Yesus. Sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Artinya janji Tuhan pasti tergenapi bagi anak-anaknya. Haleluya. Dan janjinya dia bilang apa? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Adakah yang lelah hari ini? Lelah dengan semua pergumulan. Lelah dengan semua hal mungkin doa-doa yang terus berdoa dan sampai hari ini belum terjawab. Lelah dengan semua perjuangan hidup. Ada beberapa yang angkat tangan saudara ya. Kita semua menghadapi pertarungan-pertarungan kehidupan yang pelik, yang berat sekali. Apalagi kita hidup di dunia yang seperti ini. Kita ada juga di negara Indonesia yang luar biasa saya mau bilang. Tantangannya begitu kompleks saudara. Tapi saya mau bilang begini. Tuhan selalu hadir di setiap proses kehidupan kita. Amin. Artinya kita gak perlu takut karena dia bilang apa? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah ya, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30 bilang orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bahasanya mungkin saya mau bilang begini, orang-orang yang mengandalkan kekuatan. Muda itu lambang kekuatan. Lagi gesiknya, lagi energiknya saudara ya. Orang muda teruna itu lambang kekuatan, lagi energik. Tapi gini, itu akan menjadi lesu. Hari-hari ini saya mau bilang orang-orang yang mengandalkan kekuatannya akan ditundukkan, akan menjadi lesu, akan menjadi lelah. Tapi firman Tuhan katakan, tapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya, amin. Ya, kata menanti-nantikan Tuhan, dia ambil dari kata aslinya, kata kafa, saudara. Saudara kalau lihat dalam terjemahan aslinya itu kata kafa. Dan kata kafa bukan saja mengandung arti menanti-nantikan, tapi di dalamnya mengandung arti kata melekat. Sama-sama katakan melekat. Atau terikat dengan Tuhan. Ya, kata menanti-nantikan itu mengandung arti yang lebih kepada melekat atau terikat dengan Tuhan. Atau dengan kata yang mungkin lebih kita, karena itu bicara tentang intim. Sama-sama katakan intim. Ya, melekat dengan Tuhan. Artinya orang-orang yang melekat dengan Tuhan, dia akan senantiasa mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Masalah boleh ada, tapi kita akan diberi semangat yang baru. Kita akan diberi kekuatan yang baru untuk menghadapi itu. Yang setuju katakan amin. Karena setelah masalah satu selesai akan ada masalah yang lain. Tapi firman Tuhan jamin bahwa kekuatan yang baru akan selalu datang dalam hidup kita. Ya, bagi orang-orang yang menantikan Tuhan atau orang yang melekat dengan Tuhan. Luar biasa ini saudara. Karena itu dasar dari kekristenan selalu saya bilang sangat fundament itu bicara tentang keterhubungan. Sama-sama katakan keterhubungan. Karena kekristenan tanpa terhubung menjadi Kristen yang agamawi.
Kekristenan tanpa terhubung kita menjadi Kristen yang mati. Kita cuma bertumbuh dalam pengetahuan saja, tapi tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Pengetahuan ya saudara, apa yang saudara dapat cuma sampai di sini saudara. Ya, tapi pewahyuan sampai di roh. Setuju katakan amin. Dan itu akan terjadi lewat kedekatan. Ada apokalips, sesuatu yang dibukakan setiap saat. Karena itu firman Tuhan bilang, selalu baru setiap hari. Setuju katakan amin. Firman yang sama kita baca, tapi rema yang berbeda kita dapat. Haleluya. Amin. Firman yang sama mungkin puluhan tahun sudah jadi orang Kristen, sudah baca ayat ini sama. Orang yang menanti, tapi ada aja ketika sesuatu Tuhan bukakan, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam dirimu secara spesifik. Dalam berapa kali saya khotbah ini udah sekian banyak versi khotbahnya saudara. Ya. Tapi saya mau katakan penting sekali bahwa keterhubungan dengan Tuhan ini menjadi satu-satunya dasar yang kuat akan membuat kita untuk bisa keluar dari setiap zona pergumulan hidup. Karena ke depan bukan tidak mungkin firman Tuhan bilang dunia ini bukan semakin baik, tapi akan semakin sulit. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Artinya, ya bagi orang yang ikut dunia mungkin kelihatannya baik-baik aja. Tapi bagi kita yang hidup dalam sistem surga, itu bertentangan banget. Akan semakin sulit kelihatannya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Orang berpikir berbisnis pun Pak, zaman sekarang berbisnis susah Pak. Kita mau bangun usaha apa aja bingung mau kemana. Saingan begitu banyak. Produk-produk begitu cepat sekali keluar sudah. Dan banyak hal. Ya, orang sekarang untuk cari sesuatu aksesnya sudah dipermudah. Akhirnya untuk membangun sebuah usaha pun kalau kita nggak dapat hikmat, kita nggak dapat tuntunan, agak berat. Betul apa betul? Bahkan sampai bahkan ada berapa usaha-usaha, berapa teman-teman, bahkan ada berapa jemaat yang Pak ini berat sekali, tolong dukung doa. Tunggu, saya cuma bilang pastikan engkau terhubung dengan Tuhan. Karena kalau engkau terhubung dengan Tuhan, jalan yang ditutup akan dibukakan. Bahkan Tuhan akan membuat jalan-jalan yang baru atas hidupmu. Setuju katakan amin. Amin. Dia akan melakukan, karena ini janji firman Tuhan. Saudara, ya tetapi orang yang menantikan atau melekat dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Artinya kekuatan ini bicara tentang power. Sama-sama bilang power atau kuasa. Ya, kepadamu diberikan kuasa. Minimal engkau taklukkan dulu. Ya, taklukkan sesuatu yang mengganjal di hatimu. Minimal saudara kalau sudah dalam tekanan, minimal saudara taklukkan itu tekanan dulu. Orang kalau dalam pergumulan dia harus taklukkan apa? Terintimidasi itu sendiri. Mungkin persoalan belum berubah, tapi minimal intimidasi udah keluar. Saudara udah mulai dapat damai sejahtera. Setuju katakan amin. Masalah belum selesai, tapi damai sejahtera sudah ada. Itu adalah titik awal kemenanganmu. Yang setuju katakan amin. Karena ketika engkau damai sejahtera, maka apapun yang engkau pikir engkau akan plong. Cara berpikir pun akan lebih mudah. Tapi orang kalau lagi tertekan, justru bisa saja kita mengambil keputusan yang salah. Karena itu saya bilang, orang kalau lagi tertekan atau lagi emosi apapun itu, saya bilang jangan coba-coba ambil keputusan. Karena itu Tuhan bilang rest in God. Ya, istirahat di hadirat Tuhan. Amin. Adalah baik bernanti dengan diam. Bernanti, be still itu berarti bukan diam pasif. Diam dalam hadirat, menunggu tuntunan Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Diam dalam hadirat, atau di mana Tuhan akan bicara buat kita secara spesifik. Tuhan nyata kok. Dia tidak terlihat, tapi dia bisa memberi tuntunan. Kok aminnya nggak ada? Saudara merasakan ini nggak? Ya, karena jangan sampai kita kehilangan hal yang esensi. Bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bicara atas gereja. Bahwa hari ini Tuhan sedang, saya tidak bicara secara gereja secara organisasi. Gereja yang sesungguhnya, yang eklesia yaitu saya dan saudara. Dia sedang bicara secara spesifik. Artinya dia sedang memberi tuntunan kepada orang-orang yang dekat dengan dia hari-hari ini. Ya, dunia boleh bilang susah, no, tapi orang-orang percaya tidak digoyahkan oleh itu. Oh, dunia boleh bilang lagi berat, no, kita tidak akan digoyahkan dengan hal itu. Kita akan tetap maju. Pak, gimana bangun pelayanan? Saya bilang, enjoy aja saya melayani sampai hari ini. Ya, luar biasa Tuhan melakukan banyak hal. Saya bilang, yang penting hati melekat. Yang saya harus jaga konsistensi di mana saya melekatkan hati saya kepada Tuhan. Menjaga supaya saya tidak disorientasi, karena saya bisa disorientasi. Saya bisa, sangat bisa. Ya, ketika lihat jabatan, lihat uang, dan segala macam yang mempengaruhi kedagingan. Wow, saya masih tubuh daging. Itu yang berusaha saya harus jaga. Tuhan tolong saya. Roh Kudus mampukan saya. Karena Roh Kudus yang mustahil menjadi mustahil mungkin saya bisa lawan. Mustahil mungkin saya bisa tolak musuap. Saya bertolak bisa mungkin semua hal-hal yang mungkin. Kalau udah kasih
Aduh, kalau udah bicara uang di depan, saudara, bisa aja kita budek. Ya, Biliam aja untuk kaliber siapa itu? Seorang nabi Tuhan yang menubuat apa yang dia sampaikan bisa terpengaruh, saudara. Apalagi cuma Pak Calvin. Siapa sih dia, saudara? Artinya saya cuma harus berusaha untuk menghubungkan diri saya kepada Tuhan. Karena semua kita berpotensi. Yang setuju katakan amin. Berpotensi untuk menang, berpotensi juga untuk jatuh. Haleluya. Tapi firman Tuhan jamin begini. Orang yang menantikan Tuhan, dia akan senantiasa memperoleh kekuatan yang baru. Kekuatan untuk keluar dari persoalan. Kekuatan untuk memenangkan pertarungan. Kekuatan untuk apa? Menyelesaikan sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Kita butuh itu, tapi janjinya itu yang melekat dengan Tuhan. Ya, kita mempelajari. Yang kedua, kalau sudah mau tarik, artinya orang yang melekat dengan Tuhan itu tidak akan tergantikan. Sama-sama katakan tidak tergantikan. Saudara lihat gini, lihat baik-baik firman Tuhan. Mereka seumpama apa? Raja wali yang naik terbang tinggi. Badai datang tetap naik. Badai tidak membuat dia remuk, badai tidak membuat dia turun, tapi tetap naik. Yang setuju katakan amin. Artinya ini tidak akan tergantikan. Salah satu contoh yang sering saya suka bilang di sini Daud. Daud itu adalah raja yang tidak tergantikan sampai dia mati. Terlepas anaknya pernah kudeta dia, tapi tetap aja dia sampai akhir dia menjabat seorang raja. Setuju katakan amin. Amin. Kenapa? Keterhubungannya Daud itu luar biasa. Dasar yang dia bangun di hadapan itu kuat banget. Sampai-sampai dia bilang, Tuhan adalah segala-galanya. Harta ambil, takhta ambil Tuhan. Tapi jangan ambil rohmu yang kudus. Dan Daud sangat menghargai yang namanya hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, hargai hadirat Tuhan. Saudara tahu orang-orang yang berani bayar harga dengan hadirat Tuhan. Itu orang-orang yang diberkati. Kenapa? Orang bilang waktu Daud memindahkan ketabut dari Kiryat Yarim ke awal dari pemerintahan Daud ketika dia jadi raja, saudara. Ya, dia pindahkan tabut itu dari Kiryat Yarim ke Yerusalem, tapi mentok. Ya, karena ada kejadian Usah meninggal karena coba menolong, coba menahan itu. Saya tidak bahas itu, saudara, tapi akhirnya mentok, diam di rumah Obed-Edom. Dan rumah Obed-Edom, dan Daud memperbarui kesalahannya. Ya, tahu apa yang terjadi ketika dia memperbarui? Setiap 6 langkah dia mempersiapkan para imam, dan setiap 6 langkah itu korban. Ada bermil-mil sampai di Yerusalem itu. Tahu nggak? Bagi orang itu pemborosan. Ngapain korban? Setiap 6 langkah kok. Berapa lama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman segini korban. Bagi orang itu pemborosan. Tapi Daud nih, dia tahu hadirat Tuhan itu mahal. Saudara punya sudut pandang yang berbeda tentang hadirat Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau saudara melihat hadirat Tuhan itu murahan, saudara dapat berkat yang murahan. Mahal itu hadirat Tuhan. Siapa yang bisa menghadirkan Tuhan? Tidak ada. You mau bayar pakai apa Tuhan? You mau bayar pakai dunia Tuhan? Itu tumpuan kakiku. Sampah itu. Dia udah serahkan ke dunia kok. Kita mau sogok Tuhan. No, hadirat. Jadi Daud bilang, tidak ada artinya itu semua. Bahkan sampai ketika tiba di Yerusalem, Daud menari seperti orang gila. Sampai Mikael bilang, kamu kok merendahkan dirimu di hadapan budak-budakmu. Dia bilang apa ke Mikael? Lebih rendah dari itu pun. Aku rela untuk Tuhanku. Oh, karena dia sangat menghargai. Apa sih jabatan raja? Apa pentingnya raja kalau hadirat Tuhan gak ada? Haleluya. Kalau saudara mendasari hal ini bahwa kehadiran Tuhan menjadi yang utama, pelayananmu akan berbeda. Amin. Berbisnismu akan berbeda. Membangun usaha akan berbeda caranya. Yang namanya mengelola pemerintahan itu sama kayak di orang marketplace, saudara. Ya, memanage sebuah pemerintahan yang kuat. Daud gak pintar dalam ilmu tata negara, saudara. Dia hebat, saudara. Bangsa-bangsa takluk dengan dia. Karena apa? Dia terikat dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Dia tidak mau menyetarakan hadirat Tuhan dengan harta. Dia tidak mau menyetarakan hadirat Tuhan dengan taktanya. Sekalipun raja itu, hal yang luar biasa. Sampai hari ini pun orang berebut untuk jadi penguasa di negeri ini. Setuju katakan amin. Betul toh? Demi gubernur, apalah bupati lah. Kalau perlu bunuh-bunuhan, saudara. Oh, sorry to say. Haleluya. Tapi Daud tidak mau menyetarakan itu. Dia tahu hadirat Tuhan itu mahal. Bicara hadirat itu kehadiran Tuhan. Amin. Mahal loh. Tuhan bisa berdiam di hatimu mahal. Coba lihat sudut pandangnya. Dia tinggalin taktanya kok.
Surga ditinggalkan supaya dia bisa berdiam di hatimu. Yang orang bilang, you sampah. You gak bisa dipakai Tuhan. You miskin, you rendahan. Tapi dia memilih untuk berdiam di situ. Wow. Coba sudut pandang saudara ubah bahwa itu luar biasa. Tuhan mau melekat dengan kita. Dahsyat banget. Engkau akan mengenal Tuhan lebih dahsyat. Ya, artinya keintiman terjadi. Engkau kenal Tuhan lebih dalam. Dan engkau tidak akan tergantikan. Daud punya ketika dia melakukan dosa, itulah kesempatan dia bisa digantikan loh. Ketika dia berdosa terhadap Bathsheba dan wow, ya, pikiran mafia Daud keluar di situ, saudara. Dia bunuh orang yang loyal dengan dia. Tapi sebenarnya itu alasan paling kuat untuk dia digantikan. Tapi Tuhan tidak melakukan itu karena hatinya menghargai hadirat Tuhan. Saya sampai pikir, untuk ada jeda, Daud sempat nggak sadar, saudara. Dia melayani Tuhan pun sampai waktu ada beberapa tahun dan Nathan datang buat dia dan menegur dia. Tapi luar biasa kerendahan hatinya Daud. Ketika Nathan tegur dia bilang, engkau itu orangnya. Dia langsung bertobat. Kalau orang lain, wah masih pembenaran dia. Saya masih melayani kok. Saya masih 7 kali dalam sehari kok menyembah Tuhan. Daud masih melakukan hal itu. Dan tiba-tiba Nathan tegur. Kita bisa saja tertipu. Karena kita gak melekat dengan Tuhan. Karena kita tidak menghargai Tuhan. Hati-hati saudara. Ketika engkau menganggap rendah hadirat Tuhan itu bahaya. Gereja ketika menganggap rendah itu hadirat Tuhan, bahaya. Pelayan Tuhan menganggap rendah hadirat Tuhan, bahaya. Itulah kematian pelayanan. Hello. Ngeri loh. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau sedang membawa. Ya, tabut itu hadirat Tuhan itu. Layani dengan sungguh-sungguh. Men. Saya kalau orang bilang, Pak, kok udah kayak orang gila aja. Ya, saya baru tidur ini baru 1 jam, saudara. Setiap saya khotbah di sini, kan hari Rabu saya harus ke Kerawang, saudara. Haleluya. Pulang semalaman, saudara. Tapi saya tetap, orang bilang gila, Pak jaga kesehatan. Iya benar. Saya harus jaga. Kalau ada waktu luang saya istirahat, saya berolahraga. Saya menjaga itu. Tapi dengan kesibukan pelayanan saya bilang, yang membuat kadang-kala ini hati ini melekat dengan Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat itu begitu dahsyat. Alami pembaruan pikiran supaya cara mencintai Tuhan itu berbeda. Bukan karena ada apanya yang Tuhan bisa berikan. Karena Tuhan sudah berikan kok. Bukan apa yang akan Tuhan berikan. Tuhan sudah berikan atas hidupmu. Setuju katakan amin? Amin? Ya? Orang tidak akan tergantikan. Yang pertama tadi apa? Diberi kuasa. Kita diberikan kekuatan untuk melewati musim-musim. Nggak usah takut. Janjinya amin. Musim mau berat, orang mau bilang ke depan. Nggak usah takut dengan isu itu. Selama Tuhan bersamamu. Yang kedua, engkau tidak akan pernah tergantikan. Kalau engkau akan firman Tuhan, engkau akan terus naik dan naik. Badai tidak akan membuat engkau turun. Proses tidak akan membuat engkau turun. Justru proses itu adalah bagian di mana engkau akan menapak di atas proses untuk Tuhan bawa engkau ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi engkau tidak akan pernah takut dengan proses. Karena itu sudah bagian dari perjalanan hidup. Ya, bagian dari perjalanan mengerjakan visi Tuhan. Dan yang terakhir dia bilang apa? Ya, mereka akan berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi sederhana, saudara. Mana bisa orang lari tidak lesu? Mana bisa orang berjalan tidak menjadi lelah? Mustahil tuh. Artinya engkau akan ngalamin hal-hal yang mustahil. Aminnya sepi, saudara. Haleluya. Mustahil dong orang lala. Saya aja jalan di sini cuma naik tangga karena agak mutar sedikit. Oh, ditutup ternyata. Haleluya. Iya kan karena lagi mungkin sudah semakin banyak orang yang akan pakai di sini, saudara. Ya. Luar biasa kan? Artinya kan lelah. Mana mungkin enggak mau jadi lesu orang lari, saudara. Apalagi kita udah kebanyakan, udah kolesterol udah tinggi, udah karbonya udah terlalu banyak, saudara. Aduh, kadang khotbah aja udah, haleluya, saudara. Puji Tuhan. Capek, mustahil nggak lesu, mustahil nggak lelah. Artinya orang yang melekat dengan Tuhan, dia akan mengalami hal-hal yang mustahil dalam hidup. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Saya ngalamin dalam 2 minggu ini dahsyat Tuhan. Tuhan menyatakan orang yang tidak saya kenal, ya tinggalnya di Amerika kok bisa ketemu saya. Cara Tuhan itu luar biasa. Dan cuma Tuhan bilang terlalu mudah aku melakukannya. Terlalu mudah. Nggak usah takut dengan badai hidup. Dahsyat banget.
Dan Tuhan buat 1 tahun pelayanan, kami bangun pelayanan di Kerawang. Sampai ruko yang kami pakai itu penuh, saudara. Gak muat lagi. Ya, gak muat itu 80-an. Kemarin yang hadir 100. Saya bilang, nah, Tuhan udah mau cari tempat lagi. Ya, artinya pergerakan Tuhan itu begitu luar. Itu pun belum terlalu maksimal, saudara. Saya masih lebih banyak undangan yang harus saya harus pelayanan di Jakarta, bolak-balik Jakarta Kerawang. Itu dahsyat, saudara. Sampai mungkin saudara lihat muka saya nggak fresh, saudara, karena capek, saudara. Itulah, tapi saya bersuka cita. Fisik lelah, tapi roh saya senang, luar biasa apa yang Tuhan buat. Amin. Dan sekalipun lelah, saya tetap khotbah seperti spirit yang sama dan semangat yang sama untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Saya berusaha untuk menjaga konsisten karena yang saya tahu janjinya ya dan amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Amin. Gak ada yang mustahil, gak usah takut. Engkau sedang bangun bisnis hari ini, gak usah takut. Melekat aja dengan Tuhan. Kalau engkau melekat setiap hari, engkau dekat dengan Tuhan, dia beri tuntunan dalam doa. Bangun pagi, utamakan Tuhan, jangan cari handphone. Minta tuntunan Tuhan. Karena handphone gak bisa menuntunmu. Handphone cuma sejauh GPS, itu pun kalau ada sinyal nyasar, saudara. Saya aja was-was tadi dibuat muter-muter, saudara. Ya, takutnya kelamaan. Nah, itu ya untung udah mulai lagi tibanya, saudara. Ya kan? Haleluya. Tapi saya mau katakan, tuntunan Tuhan is number 1. Itu nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Engkau akan lihat kenyataan. Tapi itu harus dialami loh. Ya, saya mengalami ini. Dan saya tahu saudara pun bisa mengalami. Karena kita punya Tuhan yang sama. Persoalannya saudara mau melekat dengan Tuhan atau enggak. Persoalan melekat adalah keputusan. Setuju katakan amin. Daud memilih untuk melekat dengan Tuhan. Ketika pun Tuhan bilang kamu udah berdosa, dia memilih ini. Aku memilih mau tetap di hadirat Tuhan. Tuhan boleh ambil semua. Tapi aku memilih Tuhan, aku mau diam di hadirat. Enggak gampang. Daud bisa memilih untuk sibuk setiap hari karena dia seorang raja. Tapi dia memilih 7 kali dalam sehari dia menyembah Tuhan. Tentukan pilihanmu kalau engkau cinta Tuhan. Pak, rugilah, time is money. Kalau kita banyakkan pelayanan, duit dapat dari mana, cuan dari mana? Wow. Nggak usah takut pemeliharaan Tuhan. Nggak usah takut akses. Kalau berkatnya sudah ada di hidupmu, arahnya ke hidupmu, nggak mungkin nyasar. Nggak mungkin nyasar. Nggak usah dipaksakan, nggak usah. Karena berkatmu cuan. Itu kan kalau saya pernah bilang begini, berkat bagi kita itu diperintahkan. Jokowi kalau udah perintahkan, bawa ke Pak Heri. Nah mungkin nyasar kan Pak. Ajudannya bawa, waduh. Jokowi yang terbatas. Apalagi Bapak di surga. Kalau dia perintahkan kepada jemaat Tuhan di Mount Hermon Church. Berkati mereka. Dan jangan tanggung-tanggung. Dia akan lakukan itu. Dia akan lakukan. Tapi yang penting melekat. Kalau nggak melekat dengan Tuhan, jangan-jangan ketika diberkati muntaber. Sibuk dengan berkat. Dulunya kalau saya sudah diberkati Pak Gembala, saya akan melayani Tuhan. Giliran diberkati sibuk dengan berkat. Sibuk ngurusin bisnis. Lupa Pak Gembala, kapan ke gereja? Ayo dong, ayo setiap minggu. Atau Pak di mana Pak? Udah lupa, Pak sibuk Pak. Bahasanya rohani banget. Kan harus dikelola juga berkat Tuhan. Oh haleluya. Rohani juga yang dibalas saudara ya. Saudara tahu apa yang sudah kerjakan itu kalau diserahkan kepada antikris. Saudara nggak bisa buat apa-apa lagi. Apa yang saudara upayakan itu ada waktunya ketika masanya dia berkuasa. Tidak bisa dia apa-apain. Selagi bisa, apapun yang kau miliki, persembahkan untuk Tuhan. Dan orang yang mempersembahkan itu saya bilang tidak pernah berkekurangan. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Orang yang bilang, kalau saya mau bilang ini gila nih orang. Sorry saya ngomong seperti itu. Enggak waras nih orang. Dengan pelayanan habis-habisan. Saya lihat kok. Dan sampai hari ini saya lihat kenyataan Tuhan. Saya bilang engkau berjanji tidak pernah membiarkan. Itu bukti Tuhan. Dahsyat nih. Bahkan dia bilang, Pak saya gak perlu uber-uber berkat. Kalau saya memang harus tidur, saya tidur. Saya lah capek, saya tidur. Berkat pasti datang. Heran. Dan setelah ditelusuri hatinya ternyata. Melekat dengan Tuhan. Haleluya. Dasarnya itu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Dapat power, kekuatan. Amin. Tidak tergantikan. 3 hal aja. Dan mengalami hal-hal yang mustahil. Mau ngalamin ini? Sederhana.
dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Itu keputusan saudara. Pak Gembala tidak bisa paksa. Hamba-hamba Tuhan di sini gak bisa maksa saudara. Ya, saya pun gak bisa maksa, siapa lagi. Tuhan aja tidak pernah memaksa. Haleluya. Jangan biarkan Tuhan terlalu lama mengetok pintu hatimu. Biarkan dia masuk, diam di rumahmu. Jangan cuma Tuhan diam dan mengetok, tinggal di luar aja. Kenapa dia mengetok? Karena dia di luar. Kalau di dalam gak perlu ketok toh. Ya kan? Kenapa Tuhan harus mengetok? Karena di luar, kita kasih dia di luar. Coba kasih posisi dia di tempat yang terbaik. Kalau Tuhan ada di rumahmu, semua dihalau kok. Karena Tuhan di luar, ya setan bisa masuk dari dapur, dari mana aja saudara. Ya, dari dapurmu yang kadang-kadang cara pikirmu yang salah. Dari dapur, dari perbendarahan hatimu yang mungkin kurang baik. Dia bisa masuk dari situ. Tapi kalau Yesus ada, dia selalu bilang bersihin. Ini kurang. Ini kotoran aku. Buang itu yang kotor. Contoh sederhana. Amin. Sudah bisa pahami? Saya berdoa setiap saudara yang datang di sini sudah diberkati Tuhan. Melekat dengan Tuhan apapun, saudara yang melayani diberkati Tuhan. Saudara yang berbisnis sebagai profesional sudah diberkati Tuhan. Apapun profesi, apapun panggilan saudara, saudara akan diberkati Tuhan. Intinya melekat dengan Tuhan. Karena engkau akan melihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup. Dan ini nyata. Alami, dan saya berdoa termanifestasi dalam langkah-langkah kehidupan. Siapapun yang menangkap firman Tuhan dan melakukannya, sudah akan diberkati. Tundukkan kepala, saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang menyaksikan program Mujizat Zaman Now, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El
Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Mujizat Zaman Now. Jangan lupa Haleluya. tetap bergabung dengan kami dan Immanuel. Haleluya. Sampai jumpa lagi. God bless.